Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk kita. Firman Tuhan untuk kita hari ini didasarkan pada surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, yaitu di 2 Korintus 5 ayat 18. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nats ini mengingatkan kita akan penebusan dan pendamaian yang Allah lakukan di dalam diri Yesus. Bagaimana di dalam proses pendamaian kita dengan Allah, Allah sendirilah yang berinisiatif, yang menjadi inisiator untuk mendamaikan kita dengan dirinya melalui Yesus Kristus. Mungkin dalam beberapa hal, bahkan dalam banyak perseteruan, biasanya siapa yang bersalah, dia yang berinisiatif untuk meminta maaf, untuk berdamai. Atau bahkan dalam banyak mitologi dijelaskan bagaimana banyak manusia harus mencari dan mendekatkan diri dengan dewa-dewanya untuk meminta maaf, meminta pengampunan, bahkan mendekatkan diri untuk mendamaikan diri kepada dewanya. Tetapi berbeda dengan Allah kita, Tuhan kita. Dia di dalam Yesus Kristus menjadi inisiator, berinisiatif dengan datang menjadi manusia, berinkarnasi di dalam diri Yesus. Dia mendamaikan kita. Kalau misalnya di dalam mitologi kuno diajarkan bahwa manusia harus melayani dewa-dewa supaya dewa itu tidak marah. Kegagalan melakukan tugasnya membuat manusia akan mengalami berbagai bencana dan musibah. Manusia menyediakan makanan atau memperhatikan ritual tertentu hanya untuk mengambil hati para dewa. Pendeknya, manusia mendamaikan diri mereka dengan dewa-dewa dalam mitologi kuno. Tetapi kalau kita melihat dalam perjalanan sejarah orang Israel, sejarah Allah di dalam umat manusia yang sebagaimana ada di dalam Alkitab, dijelaskan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah yang mencari mereka. Mereka justru melarikan diri dari Allah. Ketika Zakheus sibuk ingin melihat orang seperti apakah Yesus itu, Yesus justru sudah mengenal dia secara pribadi dan ingin menumpang di rumahnya. Kita begitu terkejut ketika Yesus menyapa, "Zakheus, aku ingin makan di rumahmu." Mungkin dia bertanya di dalam hatinya, dari mana dia, Yesus itu mengenal namanya Zakheus. Dengan ini kita sangat jelas bahwa Allah itu mengenal, dia sendiri mencari kita. Dan dalam nats ini ditegaskan sekali lagi bahwa semuanya dari Allah dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ini nats yang luar biasa. Bahkan ketika manusia mencari Allah, mereka sebenarnya sedang dicari oleh Allah. Jadi pada dasarnya Allah lah yang mencari kita, menemui kita, menjumpai kita. Kita dalam segala keterbatasan kita mungkin mencari Tuhan atau bahkan tidak peduli kepada Tuhan. Tetapi peduli atau tidak peduli, dicari atau tidak dicari, Tuhan itu mencari kita. Jadi kalaupun misalnya kita tidak mencari atau bahkan kita mencari Tuhan, tetapi Tuhan itu mencari kita. Kita betul-betul berharga di mata Tuhan. Dan kita istimewa sehingga kita dicari. Biasanya kalau sesuatu yang dicari itu adalah sesuatu yang berharga, karena tidak mungkin orang mencari yang tidak perlu, yang tidak berguna. Tetapi kalau sesuatu itu istimewa,
berharga, maka dia dicari. Maka sebenarnya kita berharga, istimewa di mata Tuhan, maka kita harus menganggap diri kita bernilai dan berharga. Kita berharga di mata Tuhan. Dan begitu luar biasa perbuatan Allah di dalam diri Yesus yang telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, kepada rasul-rasul. Maka kita pun, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana di dalam nats ini kita ditegaskan, diingatkan bagaimana perbuatan Allah di dalam diri Yesus yang telah menjadi pendamai antara hubungan kita dengan Allah. Maka kita pun dalam kehidupan kita, di dalam perseteruan kita kepada sesama kita, jangan menunggu agar orang datang meminta maaf, atau jangan menunggu supaya orang lain yang menjadi pertama sekali untuk berdamai dengan kita. Tetapi sebagaimana Allah yang sebenarnya dia tidak bersalah, lalu dia sendiri yang menjadi inisiator untuk mendamaikan, maka kita pun begitu. Tidak peduli persoalan siapa salah atau benar, tapi kita harus memperbaiki hubungan sesama kita, memperbaiki perseteruan yang ada, permusuhan yang ada, kebencian yang ada. Jangan memendam kebencian, tapi kita harus menjadi pembawa damai, karena Allah datang ke dunia ini di dalam diri Yesus membawa damai untuk mendamaikan kita dengan Allah. Sebagaimana dia mengampuni, memaafkan kesalahan kita, tidak memperhitungkan kesalahan kita, kiranya kita pun demikian, belajar mengampuni, belajar memaafkan, belajar menerima kesalahan orang lain. Karena sebagaimana dalam doa Bapa kami, dan ampunilah akan kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka kita pun harus terus belajar mengampuni, berdamai dengan orang lain, dan berdamai dengan diri sendiri. Karena ada orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya, yang benci kepada dirinya, yang menganggap dirinya tidak berharga. Padahal kita ini begitu istimewa dan berharga di mata Tuhan, sehingga kita dicari dan didamaikan dengan dirinya, di dalam diri Allah, di dalam Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, berdamailah dengan dirimu, berdamailah dengan seterumu. Jangan memendam dendam, karena memendam dendam ibarat menggenggam bara api. Semakin kuat kau genggam, semakin dirimu terbakar. Lepaskan. Marilah berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan sesama. Hilangkan perseteruan. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.